Shalom Romo, perkenalkan saya Laura Iskia Fibolita Tarigan dengan NIM 221134008 dari Prodi PGSD. Saya di sini mengambil film mengenai Gatot Kaca. Ribuan tahun yang lalu, di perang Baratayuda harus kita balas. Nah, gimana teman-teman dari film Satria Dewa Gatot Kaca ini? Secara singkat, konflik yang terdapat dalam film Gatot Kaca ini adalah Gatot Kaca menghadirkan konflik antara keturunan Pandawa dan Kurawa karena perkara di masa lalu. Dua garis keturunan ini pun tak akur serta ada dendam tersendiri dari Kurawa untuk menghancurkan Pandawa. Nah, itu secara singkatnya ya teman-teman. Nah, di dalam film ini juga kita mendapatkan nilai moral ya teman-teman. Ada 4 pesan moral dari film Gatot Kaca. Pesan yang pertama, jangan terlalu merendahkan orang lain. Pesan moral ini tercermin pada karakteristik tokoh Gatot Kaca karena terlalu kuat sehingga merendahkan setiap musuhnya. Pesan moral yang kedua, selalu berbakti kepada negara dan bangsa, tercermin pada karakter penokohan Gatot Kaca, memiliki jiwa kesatriaan bela negara dan bangsa, walaupun nyawa jadi taruhannya. Pesan moral yang ketiga, karena Gatot Kaca terlalu sering dipuji dan dibangga-banggakan, akhirnya Gatot Kaca menjadi sombong. Pesan yang saya sampaikan di sini adalah jangan tinggi hati jika dipuji atau dibanggakan, tetaplah rendah hati dalam bersikap. Pesan moral yang terakhir ingin disampaikan adalah sekuat apapun manusia pasti punya kelemahan, tercermin dalam Gatot Kaca yang kuat tiada tanding sampai akhirnya dijulukin otot kuat tulang besi. Nah, gimana teman-teman dari film Sri Dewa Gatot Kaca? Nah, sekarang saya akan mengkasih lihat tokoh Daniel dari keturunan Raja Iskia. Daniel sebagai figur politis Kristen dapat dibuktikan dengan munculnya tokoh-tokoh Kristen yang ikut terlibat dalam kancah politik bagi bangsa, negara, dan kesejahteraan dunia. Semangat dan teladan bagi generasi masa kini dapat kita tiru dari tokoh Daniel sebagai terang dan garam dunia, khususnya di Indonesia, dan teladan dari Yesus sebagai raja dan hamba yang setia dan tetap merendahkan untuk kemenangan dunia bagi Allah. Menurut saya, tokoh Daniel ini sangat menginspiratif untuk diri saya sendiri karena dia sebagai politis Kristen, mereka hidup dan terus mengabdi kepada bangsa dan negara di Indonesia. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat membawa mereka berkobar-kobar mempertahankan kemerdekaan dan terus berjuang mengisi kemerdekaan sampai kematian mereka. Nah, gimana teman-teman dari film Gatot Kaca sama tokoh Daniel? Nah, sekarang saya akan mengasih lihat kepada teman-teman ada satu lagu yang menurut saya cocok dengan film Gatot Kaca sama tokoh Daniel tadi. Nah, saya mengambil lagu dengan judul Tuhan yang Membela. Kenapa saya memilih lagu ini? Karena dari lirik lagunya saya merasa ini cocok buat film yang tadi saya reaction sama tokoh Daniel. Liriknya seperti ini. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhanlah yang membela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke atas gunung. Percayalah, Tuhan yang membela. Nah, dari lirik ini saya menjadi lebih semangat lagi, menjadi lebih percaya lagi bahwa saya punya kemampuan yang harus saya lihatkan ke semua orang kalau saya itu bisa. Seperti tadi Daniel itu seorang tokoh politis Kristen yang dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu selalu menolong dia di saat dia jatuh dalam keadaan apapun. Nah, seperti film tadi yang Gatot Kaca. Di dalam Gatot Kaca itu
kita dapat melihat kalau Gatot Kaca memiliki jiwa yang semangat, jiwa yang pantang mundur, membara-bara. Dari situ saya kayak, ya saya bisa, sebenarnya saya bisa, saya punya kemampuan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita.